1000 orang tua bisa bermimpi, satu pemuda bisa mengubah dunia. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim SMA Alfa Cirende. Saya Salma Kunamahera selaku pembicara pertama. Saya Kak Anastasia selaku pembicara kedua. Dan saya Jasmine Aurelia Sanjaya selaku pembicara ketiga. Kami akan membahas mengenai rekomendasi atau usulan pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda. Dengan adanya museum, kita bisa memahami nilai-nilai positif pada sejarah masa lalu yang bisa kita terapkan pada masa sekarang. Sudah banyak museum sejarah di DKI Jakarta, namun berdasarkan data dari BPS DKI Jakarta bahwa peminat museum 2021 ke 2020 menurun. Hal tersebut bisa disebabkan oleh stigma masyarakat yang menganggap bahwa museum hanyalah tempat yang kuno, yang angker, yang gelap dan kurang menarik. Maka dari itu, saya Salma selaku pembicara pertama akan membahas mengenai rekomendasi atau usulan pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda. Museum memiliki peran yang penting, yaitu sebagai pusat pendidikan dan tempat untuk melestarikan budaya dan sejarah Indonesia. Salah satu contohnya adalah Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Jakarta Pusat. Museum dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Museum Sumpah Pemuda menempati bekas tempat yang dijadikan asrama oleh Sekolah Dr. Pribumi Stovia. Museum sendiri memiliki banyak manfaat. Namun, dikarenakan stigma masyarakat yang berpikir museum adalah tempat yang kurang menarik, museum peminatnya jadi menurun drastis. Lalu, apa saja upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan peminat museum? Salah satunya adalah revitalisasi museum. Revitalisasi museum adalah upaya yang tepat untuk meningkatkan peminat museum generasi muda zaman sekarang. Oleh karena itu, kita harus menambahkan hal yang diminati oleh penerus bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya. Saya selaku pembicara kedua akan menjelaskan beberapa usulan dari argumentasi tim kami. Tim kami memiliki beberapa rekomendasi, berjumlah 3 rekomendasi dari tim kami. Yang pertama ada revitalisasi museum. Revitalisasi museum dapat dimulai dari mengisi aktivitas museum yang interaktif, menarik, dan mengikuti era zaman sekarang. Di mana mengingat bahwa era zaman sekarang itu diisi dengan banyaknya masyarakat generasi muda yang mungkin lebih tertarik dengan hal-hal yang baru dan fresh. Lalu yang kedua ada pemanfaatan sosial media. Pemanfaatan sosial media bisa dilakukan oleh tim Museum Sumpah Pemuda untuk lebih membuat feeds Instagram lebih menarik dan membuat konten-konten di TikTok dengan mengikuti arahan-arahan jalur zaman sekarang. Yang ketiga, ada kegiatan sosial yang menyangkut book fair, acara amal, dan konser semarak Hari Sumpah Pemuda, di mana Museum Sumpah Pemuda dapat melaksanakan acara-acara tersebut guna untuk mengundang banyak atensi masyarakat untuk menarik perhatian untuk berkunjung ke dalam Museum Sumpah Pemuda tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk menarik para perhatian generasi muda untuk melestarikan cagar budaya dan sejarah Indonesia. Dari ketiga rekomendasi tersebut, kami menyarankan ketiga tersebut guna untuk membantu Museum Sumpah Pemuda menarik banyak perhatian masyarakat generasi muda untuk berkunjung ke museum dan melestarikan budaya-budayanya. Lalu saya juga ingin menambahkan, pemanfaatan sosial media itu sangat penting di era zaman sekarang. Mengapa? Karena teknologi itu berpengaruh besar kepada kehidupan kita di zaman sekarang. Penggunaan sosial media itu menjadi salah satu afeksi atau efek yang sangat memiliki impact yang besar bagi kita semua. Maka dari itu, kami usulkan dari tim kami untuk tim Museum Sumpah Pemuda untuk melakukan pemaksimalan dalam penggunaan pemanfaatan sosial media tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih rekanku, Dewan Juri yang terhormat. Saya Aurel selaku pembicara 3 akan kembali mengelaborasi dan merekonstruksi pernyataan-pernyataan dari rekan saya. Seperti yang tim saya telah katakan, kami memiliki 3 rekomendasi atau usulan untuk Museum Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama ada revitalisasi konten pameran. Apa itu revitalisasi konten pameran? Yaitu kembali memelihara alat-alat museum yang sudah ada menjadi lebih baik dan juga membuat mading-mading kreatif di seluruh Museum Sumpah Pemuda demi meningkatkan atensi kepada Gen Z ataupun anak-anak muda di sekitarnya. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang lebih suka untuk melihat sesuatu yang simple dan singkat, tapi dapat dimengerti oleh mereka.
Dengan itu sangat dibutuhnya revitalisasi konten pameran untuk Museum Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua ada pemanfaatan sosial media. Seperti yang kita tahu, sosial media adalah tempat manusia untuk saling bertukar pikiran ataupun sekedar kabar. Semua orang zaman sekarang rata-rata sudah menggunakan sosial media seperti Instagram ataupun TikTok. Di sosial media juga semua orang dapat melihat apapun yang terjadi, bahkan di luar Jawa, di luar negeri, semua orang bisa tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dengan itu, ini sangat baik untuk perkembangan Museum Sumpah Pemuda. Karena apa? Karena jika kita membuat konten-konten yang sekreatif dan seedukatif mungkin, masyarakat di luar Jawa pun bisa mengetahui apa itu Museum Sumpah Pemuda dan apa yang sedang terjadi di Museum Sumpah Pemuda. Lalu yang ketiga ada membuat acara amal dan konser yang diadakan di Museum Sumpah Pemuda demi memperluas jaringan. Hal ini dapat meningkatkan atensi dan juga popularitas Museum Sumpah Pemuda untuk meningkatkan ilmu dan juga untuk meningkatkan popularitas mereka. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, Museum Sumpah Pemuda adalah museum yang bagus dan sebelumnya juga sudah memiliki banyak alat-alat yang bagus dan waktunya kita untuk tetap menjaga dan mengembangkan Museum Sumpah Pemuda untuk menjadi museum terbaik di Indonesia. Terima kasih. Sudah saatnya museum untuk kembali bersinar seperti dahulu. Sekian dari usulan-usulan yang kami sampaikan dari tim SMA Alfa Cirende. Semoga usulan kami dapat menjadikan pertimbangan bagi tim Museum Sumpah Pemuda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.